Ya, halo teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya. Kita ketemu lagi teman-teman dengan saya di Rayudi Channel. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya. Semoga diberikan selalu kesehatan dan teman-teman juga dilindungi dari segala mara bahaya. Amin, amin, amin. Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya mau bahas sedikit mengenai seputar lampu rem mobil ya. Jadi kalau teman-teman misalnya suatu hari nanti atau suatu saat gitu ya, atau mungkin sekarang lagi mengalami lampu rem mobil kita itu nyala terus ya, jadi nggak mau mati, terus nyala gitu. Nah, jangan panik ya teman-teman ya. Ikuti aja video ini. Mudah-mudahan teman-teman setelah menonton video ini bisa mendapat solusi ya, atau minimal teman-teman yang masih awam mendapat pengetahuan baru lagi ya. Jadi itu yang mau saya bahas di beberapa menit ke depan ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman untuk tidak skip video ini sampai teman-teman mengerti, mendapat poinnya ya yang mau saya jelaskan. Karena ini berhubungan dengan kelistrikan mobil. Jadi teman-teman harus memperhatikan beberapa bagian penting ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya ya buat teman-teman untuk terus support channel ini ya teman-teman ya. Teman-teman yang menonton jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga menghidupkan notifikasinya. Tidak lupa juga saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman subscriber saya yang terus membantu untuk perkembangan channel ini ya, yang sudah support. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Kita semua berdoa supaya kita semua diberikan selalu rezeki yang melimpah dan juga kesehatan sesehat-sehatnya. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, saya akan langsung membuat di sini skemanya dulu ya. Jadi ini saya akan buat skemanya, jalur kabelnya. Nanti baru saya akan coba jelaskan kepada teman-teman apa kendalanya, kenapa sampai lampu rem itu menyala terus ya. Oke. Jadi ini gambarnya hanya sederhana aja ya sebagai ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk di mobil itu, untuk jalur aslinya ya, kalau mobil pada umumnya ya, kurang lebih begini ya teman-teman ya. Ini kan anggaplah ini aki ya. Ini aki ada negatif, ada positif. Yang min pasti jadi ground ya. Ini jadi ground atau jadi negatif aki ya. Oke, kemudian yang positif ini nanti dia kalau untuk lampu rem mobil itu dia tanpa melalui kunci kontak ya teman-teman ya, untuk mobil pada umumnya. Jadi sekalipun kunci kontak itu posisi off, maka lampu rem itu saat kita menginjak ya dia akan nyala terus. Jadi nanti dari sini itu ada listrik langsung kan masuk ke fuse box ya, kotak sikring. Nah di sini kan sudah isinya kan ada sikring ya, ada fuse box. Nah di sini tuh ada keterangannya kalau untuk fuse-nya itu biasanya tulisannya stop. Nah ini tuh fuse-nya untuk lampu rem ya teman-teman ya. Nilainya itu biasanya sih standarnya 15 ampere. Oke ya, kurang lebih 15 sampai antara 10, 15, 20 ampere itu tergantung jenis mobil ya teman-teman ya. Karena fuse ini berfungsi sebagai pengaman ya, apabila misalnya terjadi sesuatu, seumpamanya korslet atau over beban atau masalah kabel lain-lain, maka fuse ini akan putus ya teman-teman. Oke, setelah itu nanti dari fuse ini kan listrik satu masuk ke sini ya. Ini dari kunci kontak langsung ya teman-teman ya. Ini strum langsung ya. Strum langsung masuk sini. Oke. Nah, berarti di fuse box ini sudah ada listrik langsung tanpa melewati kunci kontak ya. Nah, lalu setelah itu dari sini dia masuk ke pedal rem ya. Kalau teman-teman lihat di pedal rem itu di mobil kita, jadi saya gambar begini misalnya ya. Ini untuk urutan kabel ya. Nah, di sini tuh ada namanya switch untuk rem. Jadi dia ini nanti berfungsi saat rem itu kita menginjak rem ya, maka switch ini akan bekerja. Jadi kalau saya boleh gambarkan kira-kira ini anggaplah ini ya handle atau tuas atau pedal ya maksudnya untuk rem. Nah, jadi misalnya kita menginjak rem di sini,
maka kan di sini dia akan mendorong. Nah, kan nanti si handle ini kan akan bergerak ke sini ya, turun ya. Nah, di sini tuh ada semacam konektor atau semacam penghubung ya, gini. Nah, jadi saat kita menginjak rem, maka di sini dia akan mendorong, kemudian dari sini ada satu kabel lagi. Nah, ini nanti sudah jadi jalur plus ya, jalur positif. Nah, nanti dari sini dia kan di paralel lagi nih untuk lampu rem yang sebelah kanan misalnya ya. Ketemu bohlamnya kan untuk lampu rem yang sebelah kiri. Nah, misalnya gitu kan di sini kalau untuk lampu rem itu mobil pada umumnya ya, itu bohlamnya itu kaki dua. Jadi seumpamanya ada kaki dua gini ya, kalau kita copot jadi satu bohlam dua fungsi ya. Yang satu untuk lampu kota atau lampu senja itu lebih redup ya, tapi pada saat kita ngerem nanti dia akan lebih terang. Nah, jadi di sini tuh ada kabel, berarti keluarnya 3, 1 2 ya, 1 2. Nah, 3-nya itu satu lagi jadi ground ya, negatif aki maksudnya sama-sama ini jadi ground. Ini kan nempel di sini dia di bodinya si bohlam lampu ya. Ini jadi ground, ini jadi ground, negatif aki. Jadi kalau misalnya mau lihat contohnya ya, nah contohnya kira-kira kayak gini, ini sebagai contoh aja ini ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat bohlam ini untuk lampu rem sama lampu kota ya, ini ada 2 kaki dia atau 2 terminal ya. Nih lihat nih, nanti yang lebih redup itu untuk lampu kota. Begitu kita nginjak rem, yang ini dapat strum lagi, baru lebih terang. Kalau teman-teman mau ngetes bohlam ini gampang banget, takutnya mungkin putus atau gimana gitu ya. Nah, ini jadi satu yang dikasih arus min negatif, kemudian ini kita taruh kita kasih plus, jadi di aki aja, jadi kabel panjangin ditempel di di negatif aki, baru yang plus kita coba tempel sini, nanti dia akan lebih redup, satu lagi atau lebih terang, bolak-balik gitu aja. Yang penting kalau untuk redupnya itu untuk lampu kota ya teman-teman ya. Jadi kabelnya 3 kan, nah 1 untuk ground untuk body ini maksudnya, nah 2 lagi ini plus, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba akan melihat ya apa kendalanya kalau misalnya si lampu rem itu nyala terus ya, nggak mau mati-mati. Nah, jadi ini skema sederhananya seperti ini teman-teman. Nah, coba perhatikan ya, kalau misalnya kita posisi menginjak rem ya ke sini, maka ini kan sudah saya jelaskan tadi ya, ini nanti kan terhubung, jadi listrik atau strom yang mengalir dari fuse box dari sekring ini kan arus listrik positif ya. Ini udah masuk ke sini, ini plus masuk ke sini kan. Nah, tapi saat dimana kita belum menginjak rem, di sini belum akan ada arus positifnya ya. Tapi saat kita menginjak rem, maka switch ini akan bekerja menginjak ini ya, mengkonekkan di sini maksudnya. Kemudian di sini akan keluar lagi arus plus. Jadi plus dari sini pindah ke sini. Sama kayak misalnya kita mau nyalain saklar lampu di rumah kita ya. Jadi kita mau cetekin saklar, lampu nyala kan, kita offin lagi saklarnya, kita matiin, lampu itu mati ya. Nah, itu sama aja, hanya modelnya berbeda. Tapi untuk gambarannya seperti itu. Nah, ketika di sini pindah stromnya, ya kan di sini sudah ada arus plus, maka lampu itu akan segera menyala. Nah, sekarang misalnya lampu rem itu nyala terus, nggak mau mati-mati. Umumnya ya, pada umumnya 95% itu ya permasalahannya di sini nih, yang switch ini masalahnya teman-teman, rata-rata ya. Nih switch ini masalahnya tidak selalu dia rusak ya, jadi bukan hanya selalu rusak, tapi di sini tuh kadang mungkin pada saat mengganti atau mungkin berubah setelannya ya. Kadang di sini tuh kalau mobil-mobil tertentu ada yang bisa disetel nih ya kan, setel. Jadi misalnya ujung switchnya gini ya kan, terus di sini tuh pedal ya kan. Ini kadang-kadang ini nggak nempel ke sini, jadi waktu saat pedal itu kita lepas gitu ya, si switch ini tidak kembali gitu.
Harusnya kan pada saat kita melepas pedal rem gitu ya, switch ini harus kembali. Tujuannya apa? Supaya di sini tidak nempel terus. Nah, jadi bukan selalu ini rusak ya. Ada juga kasusnya karena di sini tidak menempel nih di ujung sini nih. Nah, jadi kalau misalnya di sini masalahnya, teman-teman tinggal cari aja semacam baut kecil atau mungkin sesuatu alat semacam gitu ya. Jadi kalaupun karet bisa, yang penting agak keras. Nah, supaya pada saat ini kita melepas gitu ya, ini di sini tuh betul-betul terhubung ya dia. Terhubung atau terputus maksudnya. Jadi saat kita lepas gini ya kan, kita lepas pedal remnya itu, di sini switchnya kembali ya. Jadi kembali sampai melepas di sini, jadi tidak lagi connect. Kemudian saat kita menginjak baru dia connect ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini tetap normal ya, atau setelannya mungkin berubah, naikin lagi. Dan kalau di sini misalnya tetap normal, jadi ujung switch itu masih bekerja dengan baik, nah berarti switch ini bermasalah. Cara tahu switch ini bermasalah gampang. Di sini tuh kan ada kabel 2 nih yang belakang tadi ya. Tuh ada soket di situ, soket kabel. Biasanya ini dari soket kabel ini nanti akan ketemu langsung ke switch kan. Nah, kita cabut aja nih soket nih ya kan, dia ada bisa dicabut, ada kunciannya, kita buka, kita tarik. Nah, saat ini kita tarik, mati nggak lampunya? Kalau lampunya mati, nah berarti benar ini permasalahannya di switch. Nah, kalau teman-teman misalnya lagi di jalan gitu kan, mengalami hal yang sama seperti ini, kalau misalnya teman-teman sulit mau lepas ini kan memang agak sedikit kita ngolong ya, karena di dalam mobil kan kita agak di bawah susah. Nah, teman-teman cari aja nih yang ini nih, cari di fuse box ya, atau box ring. Kalau masih ada tutupnya itu cari keterangannya yang tulisan stop. Nah, ini teman-teman boleh cabut fuse ini. Cuma mungkin ada beberapa lainnya ikut mati ya, misalnya lampu kabin atau ada lampu tip misalnya gitu ya, maksudnya misalnya tipnya ikut mati, nggak apa-apa ya. Kita hanya untuk sementara saja sampai kita bisa misalnya mau bawa ke bengkel mobil, atau kita nanti mau perbaiki di rumah karena kondisi darurat kan nggak masalah. Ini tidak akan mempengaruhi engine ya, jadi engine tetap akan hidup, tidak ada gangguan apapun. Hanya di bagian sini lampu remnya yang bermasalah, maksudnya lampu remnya yang sudah mati ya. Jadi sekalipun ini kita menginjak, karena kita sudah cabut fuse-nya, maka tidak akan menyala teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah bisa tangkap yang saya jelaskan. Ini saya jelaskan dengan sangat sederhana. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya apa yang saya jelaskan. Untuk video saya kali ini saya cukupkan sampai sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sekarang sudah bisa sedikit memahami. Jadi apapun jenis mobil kita pasti kurang lebih ada kesamaan seperti ini. Rata-rata permasalahannya itu di sini nih ya, di switch yang bermasalah teman-teman. Kadang connect, kadang nggak connect, atau permasalahan pada saat penyambungan di sini. Ya kan, penghubung di sini di belakang yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, itu aja video saya kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya. Terus untuk perkembangan channel ini, untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya ya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. God bless you. Bye.